Vaatteja vai tamanu. Shalamak isjay. مريم ازاي مريم؟ جابرييل نثار لنحيا يشوع على هذا بيران. Shalom Lake. شلون لك؟ Daniel. Ita. Lenach. Lenach.
Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat dan saudara semua. Jumpa lagi kita di channel Ruang PC. Kali ini kita akan berbicara sedikit tentang Epifani yang baru saja kita rayakan beberapa waktu lalu. Epifani atau Epifania arti harafiahnya manifestasi atau penampakan jelas, atau Theophany. Theophania yang berarti penampakan Tuhan, yang oleh gereja dirayakan sebagai hari raya penampakan Tuhan. Kekristenan awal, gereja merayakan hari raya Epifani setiap tanggal 6 Januari untuk memperingati 4 momen sekaligus, yaitu kelahiran Yesus, kedatangan orang-orang Majus, pembaptisan Tuhan, dan pernikahan di Kana. Tradisi ini terus berlanjut dalam gereja Barat atau Katolik Roma maupun gereja Katolik Timur atau Ortodoks sampai pada abad ke-5. Dalam konsili non-ekumenis Tours tahun 567, gereja Barat memutuskan untuk memisahkan peringatan kelahiran Yesus dari hari raya Epifani. Kelahiran Yesus atau Natal diperingati pada 25 Desember dan Epifani dirayakan pada tanggal 6 Januari. Pada tahun 1955, Paus Pius XII memperbarui liturgi dengan memisahkan pembaptisan Tuhan dari hari raya Epifani. Sejak itu, hari raya Epifani hanya memperingati penyembahan kanak-kanak Yesus oleh 3 orang Majus dari timur. Di masa sekarang, tradisi Epifani dirayakan secara beragam di seluruh dunia, lebih menjadi sebuah kearifan umat lokal, sehingga nilai-nilai yang ditampilkan beragam juga di setiap negara maupun daerah. Seperti di Spanyol misalnya, perayaan Epifani dirayakan dengan sangat meriah, dengan festival-festival, dan anak-anak akan memperoleh hadiah dari 3 raja. Jadi anak-anak di Spanyol tidak mendapat hadiah pada hari raya Natal, tetapi mereka akan memperoleh hadiah pada hari raya Epifani. Pada hari yang sama juga, mereka akan menyajikan kue yang disebut ruskon yang menjadi makanan wajib di hari itu. Di Portugal, umat Kristiani di sana merayakan Epifani dengan menyanyikan lagu khusus, yaitu Janeiras atau lagu Januari. Di Pulau Madeira disebut juga sebagai lagu Cantar os Reis. Di Perancis, Epifani dirayakan dengan Gelée de Roi atau kue raja. Bentuknya seperti kue almond pipi yang biasanya disajikan berikut dengan dekor-dekor lucu ala 3 raja. Sama seperti di Perancis, di Meksiko juga umat Kristiani merayakan Epifani dengan makan bersama. Kue yang disajikan disebut Rosca de Reyes. Hari raya Epifani di Meksiko disebut juga dengan El Día de los Reyes atau Hari Raya 3 Raja. Di Jerman, Austria, dan Swiss, pada tanggal 6 Januari adalah hari libur nasional yang mereka sebut dengan Hari 3 Raja. Mereka juga merayakannya dengan beragam makanan dan kue yang disajikan secara khusus. Di Filipina, anak-anak merayakannya dengan menanggalkan sepatu mereka, dengan harapan akan diisi dengan permen dan hadiah lainnya dari 3 raja. Sedangkan di Italia, anak-anak malah meletakkan stocking atau kaos kaki di dekat perapian untuk diisi hadiah oleh perempuan tua yang bernama Befana. Selain tradisi-tradisi dan kebiasaan umat itu, ada juga sebuah tradisi lama, yaitu pemberkatan rumah. Pada hari raya Epifani, imam akan memberkati air suci, garam, dan kapur tulis. Setelah misa, umat membawa air suci, garam, dan kapur yang akan digunakan untuk memberkati rumah masing-masing.
Pertama-tama di pintu akan dituliskan angka dan huruf seperti 20 C ditambah M ditambah B dan 24. Angka 20 dan 24 menunjukkan tahun seperti 2024. Sedangkan huruf C ditambah M ditambah B itu artinya Christus Massionem Beneficat, atau semoga Kristus memberkati rumah kami. Semoga Tuhan memberkati rumah kami sepanjang tahun 2024. Melalui Hari Raya Penampakan Tuhan, gereja mengajak kita untuk merayakan penampakan martabat ilahi Yesus sebagai Putra Allah dan penebus dunia. Katekismus Gereja Katolik artikel 528. Tuhan datang dan menampakkan dirinya melalui pribadi Yesus Kristus. Orang-orang Majus dari timur adalah orang-orang bukan Yahudi. Mereka seakan-akan mewakili kita yang menerima perwahyuan kabar gembira tentang kelahiran Raja orang Yahudi dan penebus dunia melalui tuntunan bintang timur. Para Majus yang menerima perwahyuan tentang Mesias, mereka mempelajarinya dan pergi mencari Dia. Dalam perjalanan yang jauh, mereka akhirnya bertemu dengan Sang Mesias di Bethlehem dan menyembahnya. Martabat ilahi Yesus tampak dalam persembahan yang diberikan oleh orang-orang Majus, seperti emas, kemenyan, dan mur. Dalam tradisi gereja, 3 persembahan itu menampakkan misteri Kristus, yaitu emas merujuk pada Yesus sebagai Raja, kemenyan merujuk pada keilahiannya sebagai anak Allah, dan mur merujuk pada misteri penderitaan dan wafatnya kelak yang akan menyelamatkan manusia. Melalui kisah ini ditunjukkan bahwa kanak-kanak Yesus tidak hanya menampakkan kemuliaannya kepada golongan tertentu, tetapi kepada seluruh bangsa yang diwakili orang-orang Majus dari timur itu. Dengan merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan, kita dapat merenungkannya dalam 2 aspek. Pertama, Allah berkenan menampakkan kemuliaannya kepada manusia. Kedua, dan manusia yang dilambangkan oleh orang-orang Majus menanggapi perwahyuan tersebut dengan penuh iman dan kasih. Semoga kita semakin bertumbuh dalam iman untuk menanggapi kehadiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Ia adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara-saudari sekalian, sahabat Ruang PC, terima kasih untuk kasih dan kesetiaannya untuk mengikuti channel Ruang PC ini. Semoga Tuhan selalu memberkati Anda dan saya. Amin. Nos Schola Servita Discimus.